Selamat pagi, frater-frater tingkat 4 yang terkasih. Kita sudah selesai dengan liburan Paskah dan kali ini kita melanjutkan kembali perkuliahan kita. Pada pertemuan kali lalu kita sudah melihat tentang filsafat Timur, lebih khusus tentang filsafat India. Kali ini saya mau mengajak kita semua masuk ke dalam babak kedua dari filsafat Timur, yaitu filsafat Cina. Kita akan melihat pemikiran-pemikiran besar seperti Taoisme, Konghucu, dan selanjutnya. Tapi pada pertemuan pertama ini kita mau melihat semacam pengantar untuk filsafat Cina, yaitu konsep dasar dan sejarah awal. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang filsafat Cina, kita tidak sekedar membahas sistem pemikiran yang terstruktur seperti dalam filsafat Yunani atau India. Filsafat Cina lebih menyerupai suatu seni hidup atau art of living, yakni upaya memahami, menyelaraskan, dan memperbaiki kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam, sesama, dan tatanan kosmik. Keteraturan semesta. Nah, kita akan membahas 3 tema besar dalam pertemuan kita ini 3 minggu ke depan. Yang pertama itu Dao dan Yin Yang sebagai landasan metafisika dan kosmologi. Yang kedua, perbedaan pendekatan filosofis Cina dengan India. Lalu, pengaruh sosial politik terhadap kemunculan berbagai aliran pemikiran. Ya. So, mari kita lihat yang pertama, Dao dan Yin Yang dalam filsafat Cina. Pasti mengerti kan tentang Yin Yang. Itu gambar yang cukup legendaris, cukup membekas dalam memori. Itu lingkaran seperti bola kasti itu, hitam dan putih. Yang pertama mari kita lihat apa itu Tao. Tao atau Dao dalam bahasa Indonesia itu konsep sentral dalam filsafat Cina. Gagasan pokok, gagasan inti. Dalam teks Tao Te Ching atau Dao De Jing, karya Lao Tse abad ke-6 sebelum Masehi, Tao ini digambarkan sebagai prinsip asal mula dan pengatur semesta. Prinsip asal mula dan pengatur semesta. Kutipannya seperti ini dari Tao Te Ching bab 25. Ada sesuatu yang kacau, lahir sebelum langit dan bumi. Sunyi, kosong, berdiri sendiri, tidak berubah. Berputar tanpa henti, dapat dianggap sebagai ibu semesta. Tao Te Ching bab 25. Nah, Dao bukan sekedar jalan dalam arti harafiah, seperti jalan dari Penfui ke Kupang, tetapi sebuah prinsip metafisik, prinsip yang transenden. Apa itu? Sumber, struktur, dan hukum kodrati dari segala sesuatu. Sumber, struktur, dan hukum kodrati. Tao ini tidak berkehendak personal. Dia bukan pribadi yang punya kapasitas rasional kehendak. Tidak bertujuan seperti Allah dalam teologi Abrahamik yang dipercaya oleh Yahudi, Islam, dan Kristen, tetapi merupakan keselarasan atau harmoni itu sendiri. Ya, dalam tradisi Konfusianisme, Tao ini lebih bersifat etis, sosial, tindakan di dalam masyarakat. Tao adalah jalan manusia, itu Ren Dao, yakni bagaimana seseorang hidup dengan benar dalam keluarga dan masyarakat. Nah, inti dari karakteristik Dao ini adalah tidak berbentuk, tidak bernama, tidak berubah, namun menggerakkan perubahan. Statik, tapi menggerakkan perubahan. Dao ini menciptakan dunia dengan mengalirkan energi tanpa usaha. Ini disebut Wu Wei, tindakan tanpa paksaan. Agak menarik bukan? Nah, ada manusia bijak atau Sheng Ren, hidup selaras dengan Dao, bukan melawan alirannya. Jadi keselarasan itu bisa kita temukan dalam prinsip Feng Shui ya. Ini turunan dari filosofi Taoisme ini ya. Jadi menjadi manusia bijak
atau seorang filsuf dalam konteks filsafat Cina artinya orang yang hidup selaras dengan prinsip metafisik tersebut. Nah, poin yang kedua, apa itu yin yang? Apa itu lingkaran mirip bola kasti hitam putih itu? Yin dan yang. Ini adalah dua prinsip dualitas yang mengatur perubahan dunia. Yin tidak berarti jahat dan yang tidak berarti baik. Jadi bukan seperti dualisme manikeistis ya, atau dualisme Plato kalau bisa dikatakan demikian. Ini bukan dualisme moral, melainkan relasi dinamis. Prinsip dualitas seperti ini saya bisa amati ada dalam kebudayaan orang Timur. Hujan, kemarau, panas, dingin, bakar, tanam, siang, malam, buffet atau ini. Yin itu malam, bulan, air, pasif, feminim, reseptif. Yang itu siang, matahari, api, aktif, maskulin, kreatif. Kayaknya bisa kita tangkap unsur filsafat yin yang ini dalam budaya kita di Nusa Tenggara ya. Nah, dalam teks klasik I Ching, perubahan-perubahan dunia digambarkan sebagai interaksi tak henti-hentinya antara yin dan yang. Segala realitas adalah konstelasi keseimbangan, arsitek keseimbangan dua kekuatan ini, dualitas ini. Misalnya, musim semi muncul karena dominasi yang setelah yin dari musim dingin. Hubungan manusia stabil bila keseimbangan antara daya reseptif dan kreatif dijaga. Reseptif dan kreatif dijaga. Makanya baru-baru di Kalimantan itu mereka merayakan Paskah dengan tema pertobatan ekologis. Itu artinya berdasarkan prinsip filsafat Cina yang konon orang-orang Dayak adalah pendatang pertama dari Yunan, Cina Selatan itu. Mereka hidup selama ini, selama sebelum dijamah oleh modernisme ekstrim ini, mereka bisa menjaga alam dan terbukti Kalimantan bisa menjadi paru-paru dunia. Tetapi ketika keselarasan ini terganggu, di mana daya reseptif, ambil, terima saja, eksploitasi sudah melampaui daya kreatif, reboisasi, revitalisasi, yang terjadi adalah hutan Kalimantan menjadi rusak dan saya merasakan gangguan keseimbangan alam di sana. Banjir yang tidak biasa, tapi juga panas yang tidak biasa. Jadi waktu perayaan Paskah itu saya tiap kali mandi keringat, padahal di bawah air meluap-luap. Aneh, sedikit aneh bukan? Kalimantan sedang tidak baik-baik saja. Ya, bukan? Ada orang Kalimantan di sini. Nah, yin yang adalah implementasi kosmis dari Dao. Atau dengan kata lain, Dao itu beroperasi melalui irama yin yang. Yin yang. Yin yang. Itu tentang Dao dan yin yang. Yang kedua, perbedaan pendekatan filosofis dari filsafat Cina dengan filsafat India. Ini penting ya. Apa sih bedanya India dengan Cina? Karena kedua-duanya mempengaruhi secara mendalam struktur filosofi, struktur worldview orang di Nusantara. Terutama kita yang di Nusa Tenggara ya. Yang pertama ada metafisika versus etika praktis. Kita sering membandingkan filsafat Cina dengan filsafat India karena keduanya berkembang hampir bersamaan, yaitu abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Tetapi pendekatan mereka terhadap realitas itu sangat-sangat berbeda. Ya. Nah, dari segi fokus, filsafat Cina itu fokus pada harmonisasi dengan dunia, keselarasan dengan dunia. Sementara filsafat India itu pembebasan dari dunia, moksha. Jadi harmoni Cina, pembebasan moksha India. Nah, tujuannya filsafat Cina itu bertujuan untuk mencapai harmoni keluarga, negara, dan dunia. Sementara filsafat India membebaskan diri dari siklus samsara yang kita bahas pada pertemuan kali lalu. Soal pandangan dunia, dunia ini bermakna dan perlu diatur. Itu perspektif Cina. Sementara dunia ini ilusi atau maya. Itu perspektif India. Nah, sebagai jalan hidup, etika dan relasi sosial.
Itu ada Li, ada Ren, ada Yi, konsep-konsep Tao yang nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sementara filsafat India itu jalan hidup melalui meditasi, asketisme, dan pengetahuan metafisis. Ya. Ada contoh yang bisa dikemukakan seperti ini. Dalam Konfusianisme, tugas manusia adalah memperbaiki hubungan antar manusia, menjadi anak yang berbakti, Xiao, pejabat yang adil, Yi, dan manusia berbelas kasih, Ren. Sementara dalam Hindu dan Buddhisme, tugas manusia adalah mengenali bahwa dunia ini tidak kekal dan menipu, dan tujuan akhir adalah keluar dari lingkaran reinkarnasi. Nah, yang kedua ada gaya berpikir. Cina itu cenderung pragmatis, memperhatikan keseimbangan sosial, realistik terhadap kondisi manusia. Apa adanya. Sementara India itu cenderung spekulatif, metafisik, dan mencari pembebasan transendental. Filsafat Cina cenderung merangkul dunia, filsafat India cenderung melampaui dunia. Menariknya. Nah, sebagai kita mengutip di sini untuk sekedar membandingkan, seperti dari Konfusius, jika tidak dapat melayani manusia, bagaimana dapat melayani roh? Dari Analects 11:11. Sementara ada kutipan dari Bhagavad Gita, seluruh dunia ini tertipu oleh 3 sifat alam. Hanya yang mengetahui jalan melampaui dunia yang bebas darinya. Ya, itu sedikit perbedaan pola pikir, cara pandang. Dan yang ketiga ada pengaruh konteks sosial politik terhadap pemikiran filosofis. Nah, ada zaman kekacauan sebagai latar historis. Filsafat Cina klasik itu lahir dari konteks krisis besar. Ada Zhou Timur, perpecahan kerajaan menjadi banyak negara kecil. Sementara zaman musim semi dan gugur, itu pada tahun 770 dan 476 sebelum Masehi, konflik-konflik antar bangsawan. Kemudian ada zaman negara-negara berperang, tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, kekacauan politik, keruntuhan norma sosial. Dan realitas seperti ini, kekacauan internal ini, memunculkan kebutuhan mendesak bagaimana mempertahankan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial. Dari situ muncul respon dari filsuf-filsuf besar, para pemikir. Yang pertama dari Konfusius, kita bahas secara tersendiri tapi sebagai gambaran. Konfusius menjawab dengan Li atau Ristus sosial dan Ren kemanusiaan. Dia percaya pembentukan karakter pribadi dan keterlibatan sosial itu saling terkait erat. Dalam Analects, dia mengatakan ketika keluarga benar, negara akan benar. Ketika negara benar, dunia akan damai. Kemudian ada Lao Tzu menjawab dengan Wu Wei, prinsip non-intervensi. Dunia harus dibiarkan mengalir alami menurut Tao, bukan dipaksakan oleh hukum manusia. Kemudian ada Mo Tzu, dia menjawab dengan cinta universal, Jian Ai, menolak nepotisme keluarga bangsawan, mengusulkan meritokrasi dan solidaritas antar semua manusia. Kemudian ada Han Feizi, yang juga disebut sebagai legalisme. Dia menjawab dengan sistem hukum keras dan kontrol negara. Manusia pada dasarnya egois, sehingga perlu ketakutan dan imbalan untuk menjaga ketertiban. Menarik ya jawaban dari para pemikir. Nah, ada konsep mandat langit atau Tianming. Dalam filsafat politik Cina kuno, ada keyakinan bahwa kekuasaan raja atau dinasti berasal dari mandat langit, Tianming. Namun mandat ini bisa dicabut bila penguasa menjadi tiran. Maka revolusi bisa dibenarkan secara moral bila penguasa gagal mengurus rakyat. Jadi, saudara-saudara, para frater, kesimpulannya, konsep Dao dan Yin Yang membentuk kerangka dasar pemikiran metafisik Cina. Tetapi filsafat Cina tidak berhenti pada spekulasi. Dia mengakar kuat dalam kebutuhan praktis akan harmoni sosial. Berbeda dengan India yang mencari pembebasan dari dunia, filsafat Cina bertujuan mengolah kehidupan ini sendiri menjadi seimbang, harmonis, dan bermakna. Filsafat lahir dari pergulatan konteks manusia dengan dunia.
Dalam konteks krisis sosial politik kuno, para filsuf Cina menawarkan berbagai jalan menuju keteraturan, bukan dengan melarikan diri dari dunia, melainkan dengan memperbaiki dunia dari dalam. Maka, belajar filsafat Cina berarti belajar mengasah kepekaan terhadap harmoni kosmik dan sosial, serta menemukan tempat manusia di tengah keduanya. Sebagai bacaan, silahkan baca Lao Tzu, Tao Te Ching, ada Kongzi, Analects, dan I Ching, Kitab Perubahan. Kayaknya dalam teks bahasa Inggrisnya bisa dipesan di Periplus ya. Periplus itu penyedia buku-buku berbahasa Inggris di Indonesia. Saya buku cetakan sih online bisa diperoleh, tapi bentuk buku fisik itu Periplus saya anjurkan. Kemudian baru-baru saya dapat satu dari Aristoteles, Fisika, bukan Metafisika, dengan pengantar dan komentar dari dokter-dokter ilmu fisika. Kemudian dari untuk bacaan sekunder, baca Fung Yulan. Ini ada file PDF-nya. A Short History of Chinese Philosophy, dan Chad Hansen, A Taoist Theory of Chinese Thought. Ini pengantar singkat dan kita akan masuk ke pemikiran para tokoh-tokoh yang kita singgung tadi. Sampai jumpa.